Halo people, welcome to Hope Podcast, podcast yang memberikanmu harapan. Perkenalkan, saya Dea dari Hopeful Crew. Hari ini tidak sendirian nih, karena ditemani oleh salah satu psikolog HPC, yaitu psikolog Novia. Halo Kak Novi. Hai Kak Dea. Halo Kak Novi, bagaimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Dea sendiri gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik banget Kak, semangat banget nih bisa ketemu Kak Novi. Oke Kak, Oke. mungkin banyak yang belum kenal nih sama Kak Novia. Boleh banget Mm-mm. perkenalkan dirinya sedikit Kak? Oke, boleh banget. Aku izin memperkenalkan diri ya semuanya. Perkenalkan, nama aku Novia. Aku psikolog klinis dari HPC. Oke, Mungkin salam itu kenal Kak aja. Novia. Iya, Buat hopeful salam people kenal yang juga. iya Kak, salam kenal Kak Novia. Buat hopeful people yang ingin bertemu dengan Kak Novia, bisa banget nanti hubungi Hopmin ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih Kak. Podcast Mm-mm. kali ini kita akan membahas tema spesial untuk World Mental Health Day tahun ini, yaitu temanya adalah Stop Pura-Pura Kuat, Ceritamu Layak Didengar. Nah, kita langsung aja mungkin ya Kak ya. Mengapa sih Kak tema ini itu penting untuk dibahas sekarang? Oke. Menurut aku, kenapa ini penting banget dibahas gitu ya, karena banyak banget nih orang yang kelihatannya tuh kayak baik-baik aja, tapi di dalamnya tuh sebenarnya dia lagi berjuang banget gitu, lagi struggling banget gitu. Dan ternyata di luar tuh dia banyak pakai topeng gitu, padahal di dalamnya tuh udah secapek itu gitu. Dan hal ini tuh mungkin bukan hal yang baru ya, yang apa ya, yang bisa kita temuin di kalangan masyarakat Indonesia sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita berkaca dari budaya Indonesia itu sendiri kan mungkin apa ya, ada rasa budaya nggak enakan Mhm, atau kayak mungkin sejak kecil tuh sudah ditanamkan kayak ayo kamu harus selalu kuat atau kayak jangan jadi anak manja atau jangan jangan apa sih jangan nangis lah kayak gitu nanti kalau nangis ditinggal dan lain sebagainya. Jadi itu bikin kayak dari kecil tuh kita terbiasa untuk memendam gitu dan enggak apa ya, dan tidak berani untuk mengekspresikan diri kita secara apa adanya gitu ya ke lingkungan sekitar. Karena mungkin juga, dengan kayak dia diberikan apa ya, ya kata-kata semacam kamu harus kuat, nggak boleh nangis, nggak boleh manja, kayak gitu. Jadi kayak kitanya jadi, merasa tidak punya ruang aman juga ya untuk cerita, oh, intinya jadi ini. jadi orang banyak yang pura-pura kuat atau pakai topeng Mhm, kuat tuh karena kebiasaan mereka juga ya, Kak, dan nggak mhm. ada ruang aman buat mereka, begitu ya? Emang kenapa sih, Kak, kalau memang kita tuh terus berusaha pura-pura kuat, ada dampaknya nggak sih, Kak, sama diri kita? Tentu itu akan sangat berdampak gitu ya ke dalam diri kita sebagai manusia yang, sejatinya ya kita punya rasa gitu ya, maksudnya ya Mhm, secara hakikatnya gitu ya, dan itu pun jangkanya tuh bisa jangka pendek sama sampai jangka panjang tadi ya. mhm, Dan jangka pendeknya mungkin kalau yang bisa terlihat mungkin lebih kayak banyak ini ya, tekanan jadi merasa stres ya. Jadi kayak merasa mmm, lelah secara emosional, terus juga mungkin udah nih, kerasa jadi kayak kemudian mungkin, jadi kayak mungkin kalau istilahnya di, lingkungan kita kayak jadi senggol bacok, lebih sensitif gitu ya. Atau mungkin kayak, bisa di pola tidurnya atau pola makannya bisa sulit tidur, bisa jadi kayak tidurnya jadi berlebihan gitu, atau mungkin makannya jadi, mukbang gitu ya, atau mungkin jadi kayak nggak nafsu makan gitu dan lain sebagainya. Dan mungkin, secara jangka pendeknya, kita juga kalau misalkan kita pura-pura kuat terus, padahal kan sebenarnya emosi itu perlu disalurkan gitu ya. Jadi aku dulu pernah belajar tuh, jadi di salah satu clinical hypnosis gitu ya. Jadi sebenarnya emosi kita misalkan nih ada suatu kejadian gitu ya, ada suatu kejadian dan ternyata kalau kita merasakan suatu emosi dari kejadian itu, kalau misalkan emosi itu nggak segera kita proses, Kak, ternyata tubuh kita tuh akan memproses itu terus gitu. Jadi karena tubuh kita itu apa ya, sistem kerjanya tuh ya hidupnya di masa kini gitu. Jadi ketika kayak
otak menangkap kayak, "Oh ini ada emosi nih yang, masih terus dirasain sama, manusia ini," gitu ya. Jadi badannya tuh akan terus kayak ada inflamasi selnya gitulah ya. Jadinya mungkin, apa ya, ya kenapa itu bisa sampai psikosomatis, mungkin kayak aku orang yang banyak stresnya, yang banyak cemasnya, yang ternyata lemahnya di lambung jadi asam lambung atau GERD gitu. Oh yang ternyata kayak, mungkin lemahnya di apa ya, bagian kepalanya jadi kayak banyak migrainnya atau mungkin kayak, ternyata dia bagian lemahnya di sarafnya mungkin jadi kayak shoulder freezing kayak gitu. Nah semacam 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 kayak gitu sih, Kak. Jadi tubuh itu sebenarnya memberikan sinyal gitu sama diri kita kalau ya kita lagi nggak baik-baik aja karena udah kelamaan nih numpuk, emosi yang ada di dalam diri kita dengan tadi itu pura-pura kuat ya, Oh, intinya itu gitu ya, sih. Kak. Jadi kita mulai Betul. ada sinyal-sinyal tubuh begitu ya, Kak, kalau kita tuh sebenarnya udah Mhm. mulai-mulai nggak kuat. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, apa sih tanda bahwa sebenarnya kita tuh udah bener-bener harus sadar bahwa kita tuh udah nggak kuat? Oke, mungkin sama kayak yang aku sampein tadi ya. Jadi kayak, pasti tubuh itu akan ngasih sinyal ke dalam diri kita, entah itu bentuknya sakit, entah itu bentuknya jadi pegel-pegel, atau mungkin kayak, eee, secara emosi secara emosi mungkin kita juga kayak merasa kosong gitu ya, rasanya numb gitu, atau tadi sensitif, mudah marah banget sama hal-hal yang kecil, atau mungkin kalau kita suka dengar istilah ini loh, hidup autopilot, jadi kayak, ya udahlah Mhm. jalanin aja gitu semua semua yang ada gitu di depan tanpa kita ada punya rasa enjoy gitu dengan kehidupan itu. Terus apalagi ya, mungkin kalau secara sosial kita jadi menarik diri dari lingkungan, karena kita sudah kesulitan dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kayak untuk, eee, ber berinteraksi dengan orang lain tuh kayak ya udah kita udah nggak punya banyak energi lagi gitu, karena di dalamnya ya memang, Mmm. sebenarnya perlu mengurai, perasaan-perasaan itu gitu, di balik yang pura-pura nggak kuat itu. Terus juga mungkin, selain tadi ada fisik, emosi, sosial, juga bisa ke, mmm, arah-arah ini ya, aspek kognitif atau mungkin ke konsentrasinya jadi susah fokus gitu, atau mungkin juga bisa mungkin kita kenal dengan nama overthinking. Jadi kayak kita tuh pikirannya tuh ya, kayak siklus gitu ya, ber berjalan di situ-situ doang gitu, kayak jadi lingkaran setan, kayak misalnya mungkin aku berharga nggak ya dan lain sebagainya kayak gitu lah, aku bisa dicintai, nanti kalau nanti ini kayak gini gimana, mungkin juga ada cemas yang berlebihan juga gitu ya, jadi bisa ada indikasi, gangguan cemasnya, atau mungkin, selain cemas tadi karena menarik diri dari lingkungan sosial, juga bisa ada indikasi depression mungkin ya, maksudnya di tahap-tahap awal, kayak gitu sih. Intinya itu Wah sih, Kak. wah, tanda-tandanya cukup banyak ya, Kak, sebenarnya bahwa Mhm, kita tuh sudah tanda kutip "sudah ndak kuat." mhm, Bisa dari diri sendiri, bahkan sampai ke relasi dengan orang lain yang awalnya kita mungkin happy, ketemu orang, sekarang tuh rasanya kayak, "Ah, ngapain sih ketemu, capek," mmm, gitu ya, Kak, atau autopilot, "Ya udahlah betul, kamu nanti pulang," gitu ya, Kak. Nah, mhm, tadi Kakak juga sering sebutin soal mengelola emosi gitu ya. mhm, Gimana sih menurut Kakak supaya kita itu bisa mulai belajar jujur terhadap diri sendiri dan mengakui perasaan kita itu seperti apa? mmm. Sebenarnya jujur sama diri sendiri itu adalah langkah awal gitu ya dalam mengelola emosi kita. Karena kalau misalkan mungkin ibaratkan kita lagi PDKT gitu ya, Kak, maksudnya kita nggak kenal gitu sama pasangan kita, ya kita nggak akan tahu dia seperti apa gitu ya. Maksudnya ketika pasangan pun nggak jujur sama diri kita juga, kita nggak akan tahu gitu, maksudnya dia tuh seperti apa bentuknya, kebutuhannya seperti apa, keinginannya seperti apa, dan lain sebagainya. Sama kayak, belajar jujur sama diri kita sendiri atau kayak ngenalin, emosi kita gitu. Anggap mungkin emosi itu tuh ya, apa ya, sebagai kaca kita memperlakukan orang lain mungkin ya, kayak, "Oh ya dia tuh." Ya memang aku paham sih, perasaan yang nggak nyaman, di balik pura-pura nggak kuat itu kan sebenarnya
menghindari perasaan gak nyaman ya, Kak, ya, dan aku paham banget itu memang bukan suatu hal yang mudah untuk dihadapin sendirian, gitu. Tapi, terlebih tadi mungkin pernah dapat pengalaman yang nggak nyaman ya terkait dengan penerimaan lingkungan, jadi kayak semakin nutup. Dan kalau misalkan udah di posisi yang seperti ini, belajar jujur sama diri sendiri adalah ini sih, menanamkan mindset ketika mungkin memang orang lain, apa ya, atau lingkungan belum belum menemukan lingkungan yang tepat untuk bisa, mengekspresikan diri secara apa adanya, berarti kita perlu jadi diri kita yang seperti itu gitu, menerima diri kita atau memberikan validasi emosi dulu sih. Kita belajar untuk ngadepin validasi emosi kita sendiri dulu, gitu. Jadi mungkin boleh dimulai dengan, cara nulis mood setiap hari gitu. Itu mungkin satu langkah yang kecil tapi kayak, sebenarnya itu jadi bikin kita makin aware aja sih dan mungkin kalau langkah awal buat jujur sama diri sendiri itu perlu ada mindset juga kalau kita merasakan perasaan yang negatif itu tuh bukan suatu kelemahan, tapi itu justru suatu keberanian. Karena kan sebenarnya pura-pura nggak kuat itu kita menghindar ya, itu sih intinya, Kak. I see. Emosi yang negatif itu justru tanda kita tuh berani begitu ya, Kak? Mhm, Nah, kalau tadi Kakak kita sudah mulai jujur sama diri sendiri nih, dan mulai tahu mhm. perasaan kita, ada nggak sih Kak tips and trik sederhana supaya sehari-hari itu kita bisa menjaga kesehatan mental dan juga mengurangi tekanan harus kuat ini? Oke. Kalau yang, mungkin tadi nyambung ya dari tadi yang nulis mood itu, journaling mood mungkin boleh kalau misalkan mau dikembangkan lagi, kalau misalkan masih belum bisa, apa ya, kayak, aku belum siap nih untuk bisa cerita sama orang gitu, oke nggak apa-apa, it's okay, boleh nulis jurnal dulu, kayak buku diary dulu itu boleh. Selain mood, ditulisin penyebabnya apa nih kok merasakan perasaan seperti itu, gitu. Atau mungkin nggak cuman ketika ngerasain perasaan negatif ya, tapi ketika ngerasain perasaan positif pun boleh. Terus juga mungkin ketika kita menghadapi perasaan negatif kan, kalau kita recalling ke peristiwanya kan itu nggak nyaman banget ya, boleh banget dilakuin, relaksasi atau latihan pernafasan gitu, boleh pakai teknik 4-2-6, 4 detik, tarik nafas, 2 detik ditahan, 6 detik dihembuskan melalui mulut, atau mungkin 4-7-8 atau 4-4-4-4 itu juga boleh, senyamannya teman-teman semua, kayak gitu. Dan mungkin ketika sudah, bisa jujur sama diri sendiri dan ketemu sama orang yang bisa kita percaya gitu ya, mungkin walaupun cuman chat, ya it's okay sih untuk bisa bercerita sama orang lain. Tapi, mungkin kita juga perlu ini ya, setting low expectation mungkin ya, kayak mungkin kita udah percaya tapi kayak bukan berarti tidak selalu orang-orang yang kita percaya ini mungkin akan memberikan feedback yang kita harapkan, seperti itu. Tapi intinya mindset-nya paling enggak udah berani untuk cerita sama orang, terlepas dari respon orang lain itu seperti apa. Terus mungkin kalau terkait, kayak pura-pura kuat itu kan kadang mungkin, apa ya, ada intention juga untuk mengiyakan semua ajakan gitu ya. Jadi boleh banget setting boundaries. Jadi setting batasan personal, batasan diri lah, kayak gitu. Jangan selalu paksain untuk selalu ada buat orang lain, karena kalau kita dengerin lagunya Mas Sal yang episode gitu ya, ternyata ketika kita, apa, eee, dewasa itu memang lingkungannya semakin kecil dan ya ketika kita sama diri kita sendiri itu malah justru nemuin banyak jawaban. Jadi selalu harus, apa ya, selalu ada buat orang lain. Intinya tetap berikan waktu untuk diri kita sendiri, dengan tadi bikin batasan juga, gitu, Kak. Oke.
Jadi kalau mengelola emosi ini supaya kita nggak terus berusaha kuat, pasti harus fokus ke diri sendiri ya, Kak, dan Kakak tadi sempat Mhm. bilang bahwa kita juga perlu memberi boundaries bahkan untuk orang lain. Nah, tapi sebenarnya seberapa penting sih, Kak, kita tuh punya keluarga, teman, atau lingkungan yang bisa membantu kita untuk kita bisa bercerita dengan aman, seberapa penting menurut Kakak? Itu penting banget sih, Kak. Sebenarnya mungkin kalaupun itu bukan keluarga, it's okay ya, tapi kalau misalkan itu masih keluarga, ya itu akan lebih bagus gitu. Cuman mungkin kadang tadi ada hal-hal yang, apa ya, ada ekspektasi yang nggak sesuai sama, apa ya, diri kita ada realita yang nggak sesuai sama ekspektasi kita, sorry, kayak gitu sih. Dan, ya kita kenapa itu penting banget, karena dasarnya manusia itu kan kalau kita lihat teorinya Maslow ya, itu ada rasa aman ya. Ada rasa aman ya untuk menampilkan diri kita apa adanya, seperti itu. Dan ternyata kalau kita lihat dari teori psikologinya itu, kalau nggak salah ada teori, social baseline theory, itu tuh bilang kalau manusia tuh akan lebih mampu meregulasi emosi saat ada koneksi sosial yang aman, intinya itu. Jadi ketika ada teman atau mungkin keluarga yang bisa dengerin kita tanpa menghakimi, itu tuh bisa jadi buffer alami gitu ya buat stres kita. Jadi kalau misalkan ibaratkan tadi emosi yang ditumpuk di sebuah kotak, jadi bisa kayak jadi pipanya gitu, pipanya untuk ngeluarin emosi itu. Intinya itu sih. Dan hubungan yang hangat kan sebenarnya juga teorinya Maslow, kebutuhan dasar kita adalah merasa dicintai juga ya, selain tadi ada rasa aman, dan rasa dicintai itu juga akan menimbulkan hubungan yang hangat juga, dan ternyata hubungan hangat itu salah satu penentu juga terbesar untuk menjaga kesehatan mental, gitu sih, Kak. I see. Segitu pentingnya ya, Kak, kita harus punya teman aman untuk bercerita begitu ya. Tapi sayangnya ya, Kak, banyak hurtful Mhm people itu yang merasa bahwa dia tuh nggak punya teman untuk cerita. Nah, mhm. bagaimana nih pendapat Kakak? Oke, ya, seperti yang tadi aku mungkin sudah singgung sedikit ya, mungkin ya ada realita yang nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu, yang mungkin harusnya menjadi tempat aman, ternyata itu bukan jadi tempat yang aman gitu untuk kita bisa mengekspresikan diri kita. Ya memang realitanya cukup sedih ya, Kak Dea, tapi, di sini hopeful people itu nggak sendirian, jadi masih ada konseling sih sebenarnya yang bisa jadi salah satu jalan yang aman gitu ya, dan juga profesional, yang bisa bikin, hopeful people bisa cerita tanpa merasa takut dihakimi, kemudian juga akan lebih dibantu mungkin ya untuk memahami diri sendiri gitu ya, entah itu jadi pulih atau makin bertumbuh, ya gitu sih. Oke. Jadi bisa kita pakai konseling ya, Kak, sama misalnya sama Mhm Kak Novi, sama psikolog lain untuk bercerita begitu yang menjadi ruang aman. mhm Nah, tapi banyak yang berpikir juga nih, Kak, minta mhm. bantuan itu tanda lemah. Nah, gimana nih menurut Kakak? Apalagi ke Oke. psikolog ya, pasti orang bilang, "Ah, kamu lemah nih, ke psikolog gini aja ke psikolog," begitu. Oke. Iya, mungkin karena tadi itu ya, stigmanya di masyarakat kayak, kamu harus selalu kuat gitu, jadi bikin masyarakat harus selalu, ya udah kuat aja gitu meskipun pura-pura gitu ya. Jadi kayak kalau dianggap ke psikolog kayak, kamu mungkin ada stigma kayak, "Kamu udah segila itu ya?" Atau lain sebagainya gitu ya kasarannya ya, Kak Dea. Padahal sebenarnya, teman-teman atau hopeful people di sini minta bantuan itu gabungan antara self awareness dan juga coping skill, kesadaran diri kita, dan coping skill, salah satu coping skill yang, apa ya, adaptif ya, bukan yang kurang adaptif gitu. Dan, eee, apa ya, kalau misalkan kita berkaca juga gitu ya dari, salah salah satu teori kayak self compassion atau kayak berwelas asih gitu ya sama diri kita sendiri, minta bantuan tuh sebenarnya ya bentuk cinta gitu sama diri kita sendiri, gitu. Jadi, ya kita udah, maksudnya ibaratkan kita sudah mengalami hal yang sangat,
apa ya, sangat tidak menyenangkan, kurang menyenangkan, kita udah ngerasa, sebegitu menderitanya dan ya itu justru malah ketika kita minta bantuan tuh itu justru adalah suatu hadiah nggak sih untuk kita ya, karena kita sudah bertahan, kita sudah tetap mau berjuang gitu untuk menghadapi semua hal yang nggak nyaman itu, gitu. Dan faktanya minta bantuan itu tuh justru, termasuk individu yang resilient. Resilient itu tuh ya, kayak ya mungkin dia pernah pernah jatuh gitu ya, sejatuh-jatuhnya gitu, tapi ternyata minta bantuan itu tuh cara dia untuk bisa balik gitu. Kayak misalkan bola dipantulin gitu ya, maksudnya kayak dia di bawah banget, nah ternyata lantai lantai itu atau lantai itu tuh ibaratkan ya minta bantuan itu, konseling, jadi dia bisa up lagi, intinya gitu sih. Oke, Kak. Jadi itu pentingnya ya kita Mhm, konseling dan nggak boleh takut lagi nih untuk konseling. mmm, Tapi masih banyak mungkin of people yang, "Oke deh aku mau coba konseling," tapi masih banyak keraguan atau ada ketakutan tertentu untuk mendapat bantuan konseling ataupun mencari bantuan lain terutama profesional. Nah, mhm. bagaimana sih supaya kita tuh nggak begitu takut mencari bantuan ataupun ikut konseling? Oke, yang pertama kita perlu mengubah mindset-nya tadi sih, Kak, ya. Jadi mungkin kalau kita kayak ke psikolog itu kan kayak kita dianggap stigmanya kan kayak bermasalah banget gitu ya. Jadi kayak kayak udah terinternalisasi gitu, "Oh, kalau aku ke psikolog aku bermasalah," gitu. Jadi, aku harap sih hopeful people kayak bisa ini ya, mengubah mindset-nya ya, bahwa ya hidup itu tuh dinamika gitu. Jadi pasti ada up and down-nya dan kita nggak bisa cuman bertumbuh dari kita fase di up-nya aja, tapi justru kita akan lebih bertumbuh ketika kita ada di fase yang lagi down, kayak gitu. Jadi boleh ubah mindset-nya ketika di fase down itu kita nggak lagi bermasalah, tapi kita sedang akan bertumbuh untuk lebih resilient lagi, untuk lebih jadi lebih baik lagi lah pastinya. Dan mungkin kalau misalkan kayak, apa ya, mungkin kadang masih meragukan gitu ya, kayak, "Emang beneran bisa ya ke psikolog kayak gitu? Emang beneran nggak akan di nggak akan di ini ya, nggak akan di apa, bocor-bocorin gitu ya? Emang nggak akan ada di kayak gitu ya, kayak dan lain sebagainya." Nah, itu mungkin boleh, kasih kayak semacam, apa ya, exposure sedikit demi sedikit, mungkin kalau misalkan nggak nyaman konseling secara offline, boleh konseling online dulu gitu, atau mungkin kalau misalkan belum mau konseling online, boleh, follow dulu akun-akun psikolog terpercaya atau mungkin akun-akun, yang memang itu biro-biro psikologis kayak HPC gitu ya, atau mungkin juga secara konseling singkat dulu gitu, secara secara apa ya, ya mungkin by chat atau lain hal sebagainya kayak gitu ya. Gitu sih, Kak. Jadi mungkin mengubah mindset dan kayak perlu ada exposure dan eksplorasi gitu ya, mana memilih sih, memilih tempat aman mana yang akan, hopeful people tuh percaya untuk bisa ya didengarkan ya ceritanya dan juga membersamai hopeful people semua, itu sih. Ah, kayak gitu ya, Kak. Jadi kita harus Mhm, mengenali psikolognya itu seperti apa, bahkan bironya itu seperti apa. Jadi buat of people biar semakin yakin nih untuk bisa mencari bantuan atau konseling begitu ya, Kak, ya. betul betul banget. Nah, karena kita sudah selesai nih, Kak, Mhm, saya pengen, Kak Novi ini memberikan satu pesan nih buat of people semua. Apa nih yang ingin Kakak sampaikan terutama terkait tema kita hari ini yaitu "Stop pura-pura kuat, ceritamu tuh layak mhm. didengar." Oke, mungkin apa ya, sebagai manusia biasa kita tuh nggak harus selalu kuat terus, dan hopeful people nggak sendirian, karena aku, psikolog Novi, dan juga psikolog lain di Hopeful Psychology Center siap untuk membersamai proses pulih dan tumbuh teman-teman semua, karena perasaanmu valid, ceritamu penting, dan kamu juga layak untuk didengar dan juga dipulih.
Oke, luar biasa banget pesan dari Kak Novi. Terima kasih banyak buat Kak Novi untuk sharing-nya hari ini. Seperti tema kita hari ini, saatnya kamu stop untuk pura-pura kuat. Setiap cerita kamu itu layak didengar. Kamu itu berhak pulih dan mendapatkan harapan. Nah, kalau kamu merasa butuh teman untuk didengar, Kak Novia ini siap banget ya untuk mendengar cerita dan menemanimu pulih ya, Kak ya. Ya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya mau ketemu Kak Novi, boleh banget chat ke Hotmim nanti ya. Nah, oleh karena itu, karena kita udah selesai, sampai jumpa di Hopeful Podcast berikutnya. Sampai jumpa, Hopeful People. Terima kasih, Kak Novia. Terima kasih kembali. Bye-bye, hopeful people.